Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 0603521901. Nama saya Gina Fitria Indriana dengan NIM 0603521083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifal Rudiastari dari kelompok 8 Psikologi Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifanur Fairuzia Kusman dengan nomor induk mahasiswa 0603521085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaud Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan Anselmus dari Filsafat Eropa Abad Pertengahan. Sebelum menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat Eropa abad pertengahan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang filsafat Eropa abad pertengahan. Filsafat ini ialah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan, periode sejarah yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Perancis dalam masa pemerintahan Charlemagne. Pada kuartal terakhir abad ke-8, periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga kebutuhan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk mengintegrasikan ajaran suci dengan pembelajaran sekuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifanur Fairuzia Kusman dengan nomor induk mahasiswa 0603521085. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh filsuf abad pertengahan yang bernama Agustinus. Tentang Agustinus dari Hippo, biasa dikenal Aurelius Agustinus Hipponensis, adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan dan filsafat barat. Agustinus dilahirkan pada tahun 354 Masehi di Municium dan wafat pada 28 Agustus 430 Masehi. Ibunya bernama Monica, adalah seorang Kristen yang salih. Sementara ayahnya bernama Patricius adalah seorang pagan yang kemudian memohon dibaptis menjelang kematiannya. Kehidupan Agustinus. Pada usia 11 tahun ia disekolahkan di Madaurus, sebuah kota kecil di Numidi. Di sana ia menjadi akrab dengan sastra Latin, juga keyakinan dan praktik pagan. Pemahamannya awalnya mengenai kodrat atau hakikat dosa adalah saat ia dan sejumlah teman-temannya mencuri buah-buahan yang sebenarnya tidak mereka inginkan dari sebuah kebun di lingkungan sekitarnya. Ia menceritakan kisah ini di dalam autobiografinya yang berjudul Pengakuan-Pengakuan. Pada usia 17 tahun, Agustinus melanjutkan pendidikan dalam bidang retorika di Kartago. Saat ia belajar di sanalah, ia membaca dialog karya Cicero yang berjudul Hortensius, yang ia sebut meninggalkan suatu kesan yang mendalam dan memicu minatnya dalam bidang filsafat. Pada usia sekitar 19 tahun, Agustinus mulai menjalin hubungan di luar perkawinan dengan seorang wanita muda di Kartago. Meskipun sang ibu mengharapkan agar dia menikahi orang yang sekelas dengannya, wanita tersebut tetap menjadi kekasihnya selama lebih dari 15 tahun dan melahirkan seorang putra baginya, Adeodatus, yang dipandang sangat cerdas oleh orang-orang sekitar pada masanya. Pada musim panas tahun 386 Masehi, di usianya yang ke-31 tahun, setelah membaca kitab Roma yang sangat memukaunya, Agustinus merasakan suatu krisis pribadi yang mendalam dan memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Pada tahun 391 Masehi, ia ditasbihkan menjadi seorang imam di Hippo Regius. Ia menjadi seorang pengkhotbah terkenal. Pada tahun 395 Masehi, ia diangkat menjadi uskup koadjutor, seorang uskup dengan hak untuk menggantikan apabila uskup diosesan yang menjabat meninggal dunia, dan tidak lama kemudian ia menjadi uskup sepenuhnya. Sehingga ia dikenal dengan nama Agustinus dari Hippo, dan ia memberikan harta miliknya ke gereja di Tagaste. Pandangan dan pemikiran Agustinus. Yang pertama, antropologi Kristen. Agustinus adalah seorang penulis Latin kuno pertama di kalangan Kristen dengan suatu visi yang sangat jelas mengenai antropologi teologis. Ia memandang manusia sebagai satu kesatuan sempurna dari dua substansi, yaitu tubuh dan jiwa.
Yang kedua, perbudakan. Agustinus menyebabkan banyak klerus di bawah kepemimpinannya di Hippo membebaskan budak mereka sebagai suatu tindakan kesalehan. Ia dengan berani menulis surat kepada kaisar yang berisi desakan untuk menetapkan suatu hukum baru menentang para pedagang budak, dan ia menyampaikan keprihatinan yang besar terkait perdagangan anak-anak. Yang ketiga, astrologi. Sebagai seorang uskup, ia sering memperingati agar orang menghindari para astrolog yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan horoskop. Menurut Agustinus, mereka bukan murid-murid sebenarnya dari Hippokos, tetapi penipu-penipu biasa. Yang keempat, penciptaan. Dalam Kota Allah, Agustinus menolak gagasan mengenai keabadian umat manusia yang diajukan oleh kaum pagan maupun pemikiran kontemporer mengenai zaman yang berbeda dengan tulisan-tulisan suci gereja. Karya Agustinus. Agustinus adalah seorang penulis Latin yang paling produktif dari segi karya-karya yang masih terlestarikan hingga saat ini, dan daftar karyanya mencangkup lebih dari 1000 judul berbeda. Karya Agustinus misalnya karya-karya apologetik dalam perlawanannya terhadap Arianisme, Donatisme, Manikeisme, dan Pelagianisme. Teks-teks mengenai doktrin Kristen. Pengaruh Agustinus dalam pemikiran filosofis maupun teologisnya, Agustinus banyak dipengaruhi oleh Stoikisme, Platonisme, dan Neoplatonisme, terutama oleh karya Plotinus, kemungkinan melalui perantara Porphyrius dan Victorius. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Agustinus dari Hippo. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaud Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan Anselmus dari Filsafat Eropa Abad Pertengahan. Anselmus atau Uskup Agung Canterbury lahir di Alpen, Italia sekitar tahun 1033 dan meninggal pada tanggal 21 April 1109 pada umur 75 tahun di Canterbury Katedral. Di dalam filsafat Anselmus, kelihatan iman merupakan tema sentral pemikirannya. Iman kepada Kristus adalah yang paling penting sebelum yang lain. Dari sini dapatlah kita memahami pernyataannya, credo ut intelligam, atau believe in order to understand, atau percayalah agar mengerti. Ia mengemukakan argumen ontologi, atau informasi yang dapat mengarah ke penemuan sesuatu yang penting untuk percaya kepada Allah. Singkatnya, ia menyatakan bahwa rasio manusia membutuhkan ide mengenai suatu pribadi yang sempurna, yaitu Allah. Oleh sebab itu, pribadi tersebut harus ada. Ide ini telah menawan hati banyak filsuf dan teolog sepanjang masa. Anselmus mencoba memberikan dua cara untuk membuktikan bahwa Allah atau Tuhan memang ada. Yang pertama, melihat adanya hal-hal yang terbatas, yang mengandaikan adanya hal-hal yang tidak terbatas. Demikian juga halnya dengan yang besar secara relatif, mengandaikan juga adanya hal-hal yang besar secara mutlak. Beradanya yang ada secara relatif, mengandaikan beradanya yang ada secara mutlak, yakni Allah. Yang kedua ada penguraian. Menurut Anselmus, apa yang kita sebut Allah memiliki suatu pengertian yang lebih besar dari segala sesuatu yang bisa kita pikirkan. Apabila kita berbicara tentang Allah, yang kita maksudkan ialah suatu pengertian yang lebih besar daripada apa saja yang dapat kita pikirkan. Dengan begitu, pengertian Allah yang ada dalam rumusan pemikiran kita adalah lebih besar dari apa saja yang ada di dalam pikiran. Apa yang ada di dalam pikiran ada sebagai yang tertinggi atau yang lebih besar tentu juga berada di dalam kenyataan sebagai yang tertinggi dan yang terbesar. Sekian pembahasan mengenai Anselmus dari Filsafat Abad Pertengahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh filsafat Eropa abad pertengahan, Thomas Aquinas.
Santo Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225 dari seorang ayah berkebangsaan Jerman dan ibu yang berasal dari Sisilia, keturunan penjajah bangsa Norman. Ia tumbuh dengan postur tinggi besar dan menunjukkan ketekunan belajar serta pendiam sehingga ia dijuluki sapi bodoh dari Sisilia. Aquinas wafat pada tahun 1274. Pemikiran Thomas Aquinas. Menurutnya, manusia terdiri dari unsur agawi dan spiritual yang penting, yang interaksi dinamisnya menghasilkan humanitas yang sama, yang diekspresikan secara individual. Manusia bukan sekedar mesin fisik yang digerakkan oleh stimuli eksternal atau tekanan-tekanan lingkungan, juga bukan sebuah jiwa yang terpenjara di dalam tubuh, seperti yang diajarkan Plato dan Agustinus. Namun, manusia adalah entitas dinamis, yang dimotivasi secara internal oleh jiwa. Jiwa manusia terdiri dari 5 bagian atau kekuatan, sebagai berikut. Yang pertama, vegetatif, berkaitan dengan fungsi-fungsi pertumbuhan fisik dan reproduksi. Untuk memenuhi pertumbuhan, organisme membutuhkan makan dan asupannya. Yang kedua, sensitif, berkaitan dengan kemampuan jiwa untuk menerima informasi tentang dunia eksternal melalui 5 indera. Yang ketiga, lokomotif, menggambarkan kemampuan untuk melakukan gerakan menuju tujuan yang diinginkan atau menjauh dari objek-objek lingkungan yang tidak menyenangkan. 4. Apetitif, berkaitan dengan hasrat dan tujuan organisme dan kemampuan untuk berkehendak. Dan yang terakhir, intelektual, berhubungan dengan kekuatan berpikir atau kognisi. Dengan demikian, psikologis Aquinas mengandung 2 elemen utama pembelajaran manusia. Pertama, terdapat ketergantungan pada lingkungan, dalam pengertian bahwa pengetahuan kita didasarkan pada input melalui indera. Namun demikian, input indrawi tidak memasuki pikiran yang kosong dan pasif. Namun, pengetahuan indrawi ditindaklanjuti oleh elemen kedua, yaitu sensus communis, atau pusat akal sehat yang secara aktif mengorganisasi, memediasi, dan mengoordinasi input indrawi. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang filsafat Eropa abad pertengahan menurut pandangan Nicolaus Cusanus. Nicolaus Cusanus atau juga disebut Nicholas of Quest dan Nicholas of Cusa adalah seorang filsuf dari Jerman yang merupakan seorang Platonis pada masa Renaissance. Cusanus lahir di kota Quest, kota kecil di tepi sungai Mosel pada tahun 1401. Nicholas Cusa meninggal di Todi dalam perjalanan dari Roma ke Anconia pada tahun 1464. Nicholas Cusa pertama kali menjalani pendidikan di liberal di Universitas Heidelberg pada tahun 1416 sampai 1417. Kemudian dia pindah ke Universitas Padua dengan bidang studi hukum dan memperoleh gelar doktor hukum kanonik pada tahun 1423. Ia hidup di masa perubahan dengan tuntutan perubahan yang bersifat mendasar, termasuk pola pikir dan paradigma. Nicolaus Cusanus membedakan pengetahuan menjadi 2. Yang pertama, kemampuan akal merupakan kemampuan diskursif manusia, yakni kemampuan berpikir logis. Kedua, kemampuan untuk menentukan orientasi bagi manusia. Hal ini dapat dibandingkan dengan kemampuan manusia menentukan arah timur, padahal timur itu tidak ada dan tak dapat diamati. Pemikiran dan pandangan Nicolaus Cusa. Orang-orang di sekitar Nicolaus berpendapat bahwa agama seharusnya rasional, dan Tuhan pun dapat dipahami secara rasional. Menurut Nicolaus Cusanus, mengenal Allah tidaklah semudah itu. Mengenal Allah perlu menggunakan pikiran manusia ilahi, bukan menggunakan cara-cara manusia biasa melalui kebodohan belajar. Pemikirannya yang dikenal sangat kontroversial adalah pendapatnya tentang Tuhan dalam karyanya, yang tidak terlepas dari entitas alam semesta. Pikiran ini bisa dikenal dengan panentheisme, menyerupai pantheisme, dan keduanya kadang-kadang rancu dan membingungkan untuk dibedakan. Cusa beranggapan bahwa sesungguhnya pengetahuan didasarkan pada kemiripan likenesses. 2 contoh karya filosofis penting Nicolaus Cusanus. Yang pertama, De Docta Ignorantia, buku di filsafat dan teologi tentang ketidaktahuan yang dipelajari atau tentang ketidaktahuan ilmiah. Selesai ditulis pada tanggal 12 Februari 1440 di Quest, Jerman. Yang kedua, De Pais Fidei. Dalam De Pais Fidei, ia membawakan dalam sebuah dialog yang berlangsung selama 19 bab. Para delegasi dari sebagian besar bangsa-bangsa pada waktu itu dikenal.
Mereka berbicara tentang agama mereka dan ritual mereka, dan berkat ini perselisihan mereka akan diselesaikan dan tidak akan ada jalan lain untuk konflik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 060352191. Di sini saya akan menerangkan mengenai filsafat Eropa beserta tokohnya yaitu Auguste Comte. Filsafat Eropa abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan, periode sejarah yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Prancis. Era abad pertengahan merupakan periode dalam kronologi perkembangan filsafat yang bagaimanapun sangat dipengaruhi oleh teologi Kristianitas. Father of Positive Philosophy and Sociology. Auguste Comte lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari 1798 dan meninggal pada tanggal 5 September 1857. Ayahnya bernama Louis Comte adalah seorang pejabat pajak dan ibunya bernama Rosalie Boyer adalah penganut ajaran Katolik Roma yang kuat. Tak lama setelah ia bersekolah di Montpellier, Prancis, ia melihat sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang ia anut dengan pemikiran keluarga monarki, sehingga ia terpaksa meninggalkan Paris dan ia memutuskan untuk meneliti tentang filosofi positivisme. Pemikiran Comte terhadap 3 tahapan pemikiran manusia. Yang pertama, tahap teologis. Tahap di mana masyarakat mencari pemecahan persoalannya dengan mencari penjelasan oleh dewa-dewa atau Tuhan. Pada tahap ini, orang percaya bahwa semua fenomena alam adalah penciptaan ilahi atau supranatural. Tahap yang kedua yakni tahap metafisis, di mana masyarakat mencari penjelasan atas fenomena yang dialami dengan konsep impersonal abstrak. Pada tahap ini, masyarakat percaya bahwa kekuatan abstrak menentukan kejadian di dunia. Tahap yang ketiga yaitu tahap positivis, tahap termaju dari suatu masyarakat yang ditandai dengan masyarakat yang bertumpu ke ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahannya. Positivisme Comte. Paham positivisme muncul di Prancis yang dipelopori oleh Auguste Comte. Comte berpendapat bahwasannya positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkatan yang sederhana dan universal, yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. 3 positivisme yang dibahas oleh Comte adalah positivisme sosial, positivisme evolusioner, dan positivisme kritis. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.